Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran daring ini, untuk materi kelas 7 ya, matematika kelas 7. Untuk bab pertama ini kita akan belajar tentang yang namanya bilangan bulat. Jadi apa sih yang maksud dengan bilangan bulat? Nah, di SD kita udah belajar tentang bilangan caca, asli, dan sekarang kita akan belajar tentang yang namanya bilangan bulat. Jadi ingat di sini bilangan bulat itu berarti bukan bilangan yang bentuknya bulat ya, angka 0, bukan. Tapi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif ya. Misalnya 2, 3, 4, negatif itu ada min, tanda min di depannya, misalnya min 3, min 2, dan bilangan 0. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan ini ya. Jadi yang tengah-tengah itu adalah 0. Nah, bilangan yang lebih besar dari 0 itu dari mulai 1, 2, 3 ke sebelah kanan itu merupakan bilangan positif ya. Dan bilangan yang ada di sebelah kiri 0 yaitu min 1, min 2, min 3 itu disebut dengan bilangan negatif. Nah, kalau misalkan untuk bilangan positif, semakin ke kanan itu semakin besar nilainya. Ya, jadi misalkan 1 dengan 3 itu lebih besar yang mana? Lebih besar dari 3 kan? Nah, berarti ya untuk yang positif semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, untuk yang negatif ya, min 1, min 2, min 3 semakin ke kiri ya, itu semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan semakin besar nilainya. Jadi kalau misalkan di sini kita bandingkan min 1 dengan min 3, itu mana yang lebih besar? Itu adalah min 1 ya. Min 2 dengan min 1 itu mana yang lebih kecil? Itu adalah min 2 ya. Nah, kita di sini beri tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, 10 dan min 10. Nah, jadi positif dan negatif. Udah pasti kan yang positif itu pasti lebih besar daripada yang negatif. Nah, yang kedua, 2 itu lebih apa dari min 3. Nah, pasti 2 itu kan lebih besar daripada min 3 ya, lebih dari min 3. Min 6 itu lebih apa dari 10? Karena kan di sini min 6 itu lebih kecil nilainya daripada 10, berarti kurang dari ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang beberapa operasi bilangan bulat ya. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini udah belajar di SD. Nah, untuk tingkat SMP ini kita akan lebih mendalam lagi ya. Nah, sini kita lihat operasi penjumlahan. Nah, ada beberapa sifat dari operasi penjumlahan. Yang pertama itu ada komutatif. Jadi kalau misalkan ada A plus B itu sama dengan B ditambah A. Bolak-balik ya. Contoh, 10 ditambah 5 itu sama dengan 5 tambah 10. Kalau 10 tambah 5 berapa? 15 kan? Kalau 5 tambah 10, 15 juga kan? Berarti ini bisa dibalik ya. Jadi untuk komutatif itu berlaku pada penjumlahan. Nah, kalau asosiatif, nah di sini misalkan ada A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Contoh, 5 ditambah 2 ditambah 4 itu berapa? 2 tambah 4 berapa? 6. 6 tambah 5, 11. Sekarang kita lihat. Sekarang yang dalam kurungnya adalah bukan 2 plus 4 tapi 5 plus 2 ditambah 4. 5 tambah 2 berapa? Itu kan 7. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan tambah 4 sama dengan 11. Nah, sekarang ini kita lihat contoh penjumlahan pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya, bilangan bulat untuk penjumlahannya. Sekarang, di sini ada 10 tambah 5, 10 tambah min 5, min 10 tambah 5, min 10 tambah min 5. Nah, untuk penjumlahan kita analogikan ya. Kalau misalkan positif itu berarti uang. Kalau misalkan minus atau negatif itu adalah hutang. Nah, sekarang kita lihat. 10 ditambah 5. Udah pasti kan ini udah belajar kalian dari TK, SD. Masa gak bisa? 10 tambah 5 itu berapa? 15 kan? Nah, punya uang 10 ditambah uang 5 lagi. Berarti berapa jumlah uangnya? 15 kan? Nah, sekarang kalau misalkan 10 ditambah min 5. Nah, ini kan beda kan? Kalau tadi 10
10, sekarang yang 5-nya jadi min. Kamu punya hutang 5, punya uang 10, dibayarkan hutang 5. Berarti yang tersisa apa? Uang atau hutang? Pasti uang kan? Berarti positif. Nah, asalnya uangnya 10, bayar hutangnya 5, berarti berapa? Berarti 5 kan? 10 dikurangi 5, ya. Nah, sekarang kita lihat. Min 10 ditambah 5. Nah, sekarang yang angka gedenya itu lebih negatif daripada yang positif, ini lebih kecil ya. Kamu punya hutang 10 ya, punya hutang 10, punya uang 5 perak. Berarti di sini yang tersisa apa? Ya, berarti yang tersisa adalah hutang. Karena berapa? Karena kurang 5 ya. Karena udah dibayar 5 perak ya. Nah, sekali lagi, kamu punya hutangnya 10, tapi kamu punya uangnya 5. Berarti kalau misalnya begitu, berarti yang tersisa apa? Adalah hutang berapa? 5 ya. Sekarang ini, min 10 ditambah min 5. Kamu punya hutangnya 10, punya hutang lagi 5. Berarti berapa? Min 15 ya. Berarti hutangnya adalah min 15. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, sekarang yang kedua adalah operasi pengurangan. Nah, kalau untuk operasi pengurangan ya, kita permudah saja. Kalau misalkan ada A min B, itu sama dengan A ditambah min B. Kenapa? Karena kalau misalnya positif ketemu negatif, itu hasilnya adalah negatif. Ya, sekali lagi, kalau misalkan ada A min B sama dengan A plus min B. Contoh, 10 min 2 berapa? Itu kan 8. Nah, ini kita bisa tulis sebagai 10 ditambah berapa? Min 2. Kamu punya uang 10, dibayarkan hutang 2. Berarti sisanya berapa? 8. 8-nya apa? Utang atau uang? Berarti uang kan? Plus 8. Nah, sekarang ini 2 min 10 ya. Kamu punya uangnya 2 ya. Berarti kita ubah ke bentuk ini ya. 2 ditambah min 10. Jadi maksudnya kamu punya hutangnya 10, tapi dalam saku ada uang 2. Berarti berapa yang tersisa, uang atau utang? Itu kan utang. Kenapa? Karena utangnya lebih gede daripada uang kan. Berapa? 8 lagi, min 8 ya. Nah, sekarang kita lihat. Min 10 dikurangi 2. Nah, kita tulis di sini. Berarti ini ya, berarti yang kita rubah itu yang tengahnya ya, bukan yang ini, tapi yang tengah ya, yang operasinya. Berarti min 10 ditambah min 2. Nah, kalau seperti ini, kamu punya hutangnya 10, nambah lagi berapa? 2 hutangnya. Berarti min 10 tambah min 2 adalah min 12. Berarti bertambah hutangnya berapa? Menjadi min 12. Nah, kita lihat di sini, min 10 dikurangi min 2. Nah, kalau misalkan ada seperti ini ya, nah ini kita tidak bisa ubah ke bentuk ini. Kenapa? Karena yang namanya kalau min ketemu min itu menjadi plus. Sekali lagi ya, kalau ada min ketemu min itu hasilnya adalah plus. Karena ini plus. Berarti di sini min 10 ditambah 2. Nah, berapa hasilnya? Kamu punya hutangnya 10, tapi punya uangnya 2. Berarti yang tersisa apa? Adalah hutang. Berapa? Min 8. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Itu untuk operasi pengurangan. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi perkalian dan pembagian? Nah, kalau misalkan tandanya sama, positif dan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah plus. Sekali lagi, kalau tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, hasilnya adalah plus. Kebalikannya, kalau misalkan tandanya berbeda, positif, negatif, ya, maka hasilnya dia pasti min. Ya. Nah, ingat ya, kalau misalkan tandanya sama, itu pasti hasilnya positif. Kalau berbeda, tandanya hasilnya negatif. Contoh, 10 dibagi 2. Ini kan sama tandanya, ya. Tandanya sama, kalau misalkan tandanya sama, berarti hasilnya adalah positif. 10 dibagi 2 berapa? Itu kan 5, ya. Nah, ini harus hafal ya. Ini masa pelajaran SD nggak hafal, ya. Nah, sekarang kalau misalkan 10 dikali 2, ini kan tandanya sama. Berapa? 10 dikali 2. Itu kan 20. Ya, positif. Karena kenapa? Tandanya sama. Nah, sekarang, tadi kan plus plus ya. Sekarang min min. Min 4 dibagi min 2. Berapa? Karena dia min ketemu min, jadi positif
ya. Berapa? 2. Sekarang min 4 dikali min 2. Satunya sama, berarti hasilnya positif. Berarti 8. Nah, sekarang tadi kalau tadi kan tandanya bersama, plus-plus atau min-min. Sekarang kalau misalkan tandanya berbeda, 12 dibagi min 2. Nah, ada positif, ada negatif. Nah, kalau misalkan tadi yang berbeda, berarti dia hasilnya negatif berapa? 12 bagi 2 berapa? 6. Negatif 20 dikali, bukan, bagi ya, kali aja ya. Negatif 20 dikali 5. Nah, sini kan negatif dan positif. Pasti hasilnya adalah negatif. 20 kali 5 adalah 100. Ya. Nah, itu untuk operasi perkalian dan pembagian ya. Nah, lihat sekarang yang lainnya. Nah, ini. Kalau tadi kan tandanya operasinya itu cuma satu ya, dua suku. Nah, sekarang kalau misalkan operasinya campuran ya, berarti ada positif, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk beberapa tata caranya. Untuk yang pertama, perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Sekali lagi, perkalian itu lebih kuat dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau misalkan ada seperti ini, maka kita kerjakan dulu yang pembagian atau perkalian. Nah, di sini ada contoh 10 ditambah 5 dikali 10, dikali 4. Nah, berarti kan ada perkalian 5 kali 4. Nah, sekarang kalau 5 kali 4 itu berapa? Itu kan 20. Berarti 10 ya ditambah 20. Berapa hasilnya? 30. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua. 10 dikurangi 5 dikali 2. Nah, kalau seperti bagaimana? Nah, kita kerjakan dulu perkalian. Nah, tapi ingat di sini ini ada min 5. Nah, ini bawa min 5-nya ya. Jangan 5 kali 2 tapi min 5 dikali 2. Berapa hasilnya min 5 kali 2? Itu kan min 10. Ingat, kalau misalkan tandanya berbeda, itu pasti hasilnya adalah negatif. Berarti di sini hasilnya adalah 10 ya dikurangi berapa? 10. Hasilnya adalah 0 ya. Yang terakhir, 20 dibagi 4 dikurangi 3. Nah, sekarang kita kerjakan yang mana dulu? Nah, ini dulu. 20 dibagi 4 berapa? Itu kan 5. Berarti 5 dikurangi berapa? Sip, 3. Hasilnya adalah 2. Nah, itu kalau misalkan ada perkalian, pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Jadi, kalau penjumlahan itu temannya adalah pengurangan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Min 10 ditambah 15 min 2. Nah, berarti kita kerjakan dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Min 10 tambah 15 berapa? Kamu punya utangnya 10, Risaku punya uang 15. Berarti yang tersisa apa? Adalah uang. Berapa? Itu kan 5. Berarti 5 ya. Nah, berarti di sini min 10 tambah 15 adalah 5. 5 dikurangi 2. Berapa hasilnya? 3. Ya. Next, kita lihat di sini. 15 dikurangi 4 ditambah 2. Nah, berarti kita kerjakan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. 15 kurangi 4 berapa? Itu kan 11. 11 ditambah 2. Berapa? Itu 13. Nah, kita lihat yang selanjutnya ya. Perkalian dan pembagian sama kuat. Nah, kalau tadi kan penjumlahan dan pengurangan itu pasangannya. Nah, sekarang kalau perkalian dan pembagian itu sama kuat, berarti ini pasangannya ini ya, perkalian dan pembagian. Nah, itu dari sini. Berarti kita kerjakan dari kiri ke kanan. Ya. 3 kali 4 dibagi 2. Nah, berarti kita kerjakan dari sini. 3 kali 4 berapa? Itu kan 12. 12 dibagi 2 berapa? 6. Ya. Sekarang kita lihat di sini. 20 dibagi 2 berapa? Nah, itu kan berapa? 20 bagi 2 teh 10 kan? 10 dikali berapa? 5. Berapa hasilnya? 50. Nah, seperti itu ya untuk operasi penjumlahan. Nah, ada satu lagi. Itu kan kalau misalkan perkalian dan pembagian.
penjumlahan perkalian dan pembagian pasangannya, penjumlahan dan pengulangan itu pasangannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita di sini ada beberapa di buku paket ya, itu ada tanda kurung. Jika terdapat tanda kurung seperti ini, maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang terdapat di dalam kurung. Tidak masalah baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kan 2 dikali 3 ditambah 4. Nah, sekarang kalau misalkan tidak ada tanda kurung, berarti kita kerjakan dulu kan 2 kali 3. Nah, berhubung di sini ada tanda kurung, kita jangan kerjakan seperti ini. 2 kali 3 berapa ditambah 4. Tambah berapa? Tambah 4 berapa? Bukan seperti itu ya, tapi kita kerjakan dulu di dalam kurung. 2 dikali 3 tambah 4 berapa? 7 kan? Nah, berarti ini kan 7 ya. Berarti berapa hasilnya? 14. Sekarang 10 dibagi 5 min 3. Kita jangan dulu kerjakan 10 bagi 5 berapa dikurangi 3 hasilnya berapa. Bukan, tapi kita kerjakan yang dalam kurung. 5 kurangi 3 berapa? Itu kan 2. Berarti 10 dibagi 2. Berapa hasilnya? 5. Ya. Sekarang kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Min 8 dikali min 4 ditambah 7. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Min 8 dikali min 4 ditambah 7 berapa? Kamu punya hutangnya 4 dibayar punya hutangnya 4, punya uangnya 7. Berarti yang tersisa apa? Itu adalah uang berapa? 3. Berarti min 8 dikali 3. 8 kali 3 berapa? Itu kan 24. Karena di sini dia tandanya berbeda, berarti di sini adalah min 24. Ya. Terakhir, 9 dibagi 13 min 10 dikali 3 dikali min 2. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Nah, di bawah aja ya. 9 dibagi 13 dikurangi 10 berapa? Itu kan 3 ya. 3 ya. Dikali. Nah, 3 dikali min 2 berapa? 6 kan? Karena sintan yang berbeda berarti adalah min 6. Nah, yang ini kita kasih kurung ya supaya mempermudah pengerjaannya ya. Nah, sekarang kita lihat, ini kan ada pembagian, ada perkalian. Nah, ini sama-sama kuat, berarti kita kerjakan dulu dari kiri ke kanan. 9 dibagi 3 berapa? Itu kan 3. 3 dikali min 16 berapa? 3 dikali min 6 adalah min 18 ya. Itu ya untuk materi tentang bilangan bulat. Mudah-mudahan ini meskipun secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian, dan jangan lupa nanti kerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Mungkin itu saja materi dari Bapak, mudah-mudahan bisa membantu kalian ya dalam pembelajaran daring ini. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya untuk minggu depan ya, masih tentang bilangan bulat. Jangan lupa stay at home, tetap belajar di rumah, dan kita bersabar untuk menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir dan di semester depan kita bisa bertemu di kelas ya. Amin ya. Mungkin itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.